Masbuknya satu ya? Terlambatnya 1 rakaat. Masbuknya tak 1 rakaat. Nggih. Ya, jadi kalau masbuk nggih. Tadi kalau kita senang dulu kan mau mulai dari tahiyat tuntas. Menurunkannya itu. Oh iya, penting ini ya. Nggih. Itu aja ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu, dalam hadisnya itu, kalau kamu masbuk, maka kerjakanlah apa yang seperti dikerjakan imam. Jadi ngikuti apa yang dikerjakan imam. Kalau kamu dapati imam sedang rukuk, langsung rukuk. Kalau kamu dapati imam sedang sujud, langsung sujud. Tapi jangan dihitung 1 rakaat. Tapi kalau imam sedang rukuk, panjenengan ikut rukuk, dihitung 1 rakaat. Ya. Jadi kalau terlambatnya itu 1 rakaat, sedangkan rakaat kedua rakaat 2 rakaat ya, 2 rakaat. Jadi kita masih rakaat pertama, tapi imamnya dan jamaah yang lain sudah rakaat ketiga, berarti angkat tangan. Ya, kita ngikuti imam. Karena kan gini itu kan hanya rakaat ketiga. Bangun dari tahiyat awal, begini kan. Nah, sedangkan untuk kita kan baru 1. Baru mau 1 karena kita tadi ikutnya sujud. Jadi kita nggak ngitung kan ya, ikut begini ya. Kemudian nuding tadi itu kapan berakhirnya? Apa? Kita kan sudah sampai akhir, kita kan baru kedua, ikuti imam apa duduknya. Oh, duduknya ngikuti imam. Duduknya ngikuti imam. Jadi kan kita apapun keadaannya imam diikuti. Yang tidak diikuti ketika salam saja. Imam salam kita berdiri. Jadi kita ikuti karena hadisnya ikuti imam. Ngikuti keadaannya imam. Okay. Kemudian yang terakhir, kapan menurunkan nuding ini? Yaitu ketika selesai tahiyat. Jangan sambil nuding assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ya. Berarti innaka hamidum majid, terus ada doa nggih, 4 perlindungan. Selesai itu mudun. Ketika salam ini sudah gak nunjuk. Sudah diturunkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sudah pernah kita bahas dulu, salamnya jangan dipakai apa tadi itu? Identitas. Oh, lek Muhammadiyah harus sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah harus begitu? Tidak. Ditarjih variasi. Jadi meskipun Muhammadiyah boleh salamnya sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kudu podo. Lek wabarakatuh semuanya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bulughul Maram sampai wabarakatuh. Ya, tapi di hadis yang lain sampai warahmatullah. Dua-duanya sahih. Semuanya ditarjih. Artinya ditarjih itu dua-duanya dikuatkan. Maka Muhammadiyah tidak harus sampai wabarakatuh. Kula ana ustaz, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, imamnya duduk Muhammadiyah. Itu Pak. Mboten ngaten nggih. Makanya saya tadi katakan, jangan amalan itu dijadikan identitas, nggarai ciri-ciri terus nggarai apa? Perpecahan, pertentangan. Menika nggih. Kita kalau ini berarti nunggu imam salam. Nggih. Jadi kalau kita sholat sendirian kan jelas ya. Tapi kalau kita bermakmum, ya meskipun kita sudah innaka hamidum majid terus menenge gak gelem ndonga, cek ngene ae. Begitu imamnya assalamualaikum turun. Baru kita assalamualaikum. Jadi ini diturunkan. Sebaiknya ibu-ibu jangan sampai hanya innaka hamidum majid. Karena doa di akhir sholat itu makbul. Nabi mengajarkan doa mohon perlindungan dari yang
4. Panjenengan sudah hafal ya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta 4 perlindungan. Jadi doa di akhir sholat itu sangat makbul. Cuma pemahaman akhir sholat itu yang mana? Karena itu bukan berbunyi akhir min duburis sholat, burine sholat. Lamburine sholat itu ya iso innaka hamidu majid, kemudian salam itu burine sholat. Doa yang makbul. Bisa juga setelah salam itu juga min duburis sholat. Maka kan ada doa setelah istighfar 3 kali, kemudian tahlil 1 kali. Bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali saja, kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib usahakan jangan 1 kali, 10 kali. 10 kali. Yang 3 kali nggak ada berarti ya. Yang 3 kali adalah istighfarnya. Kalau biasa istighfar itu cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ini penting doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Itu teksnya hadis begitu. Jadi bukan ngeten ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya, itu yang lebih kuat, yang lebih pendek tadi lebih enak ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu tahlilnya 1 kali, tapi sesudah sholat subuh tahlilnya 10 kali, sesudah sholat maghrib 10 kali. Ya, doanya Allahumma antas salam tadi. Ya, setelah itu apa? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tasbih ping 33, kemudian tahmid ping 33, kemudian takbir ping 33. Selesai. Lek pengen tambah nopo? Ayat kursi. Ayat kursi. Ditambahi lagi kulhu. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Berarti tambah mana? Donga. Yang belum ada di dalam sholat. Jadi panjenengan itu, Masya Allah, saya dulu tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuaku. Lah tadi dalam sholat kok saya tidak ingat doaku pada orang tua. Maka selesai sholat tadi itu kan ada doa, boleh, tapi tidak selalu ya. Itu boleh panjenengan ingat orang tua dulu tidak sempat berbakti. Allahumma gfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibunya didoakan, anaknya ojo sampai kaya anakku gak berbakti. Nah, itu lah dibalas sampai anakku gitu ya. Jadilah anakku menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kan ada ya orang itu gak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Siji karena memang yatim piatu. 2 karena nakal. Ketika nakal-nakalnya orang tuanya meninggal semuanya. Ketun apa betul? Nah, ketun. Ada yang begitu. Ngaten niku nggih. Monggo sanesipun. Nggih, monggo Ibu. Ibu, monggo Bu. Masih mengenai tentang sholat itu ya. Nggih. Bagaimanakah batas atau acuan apa yang harus khususnya buat saya ya? Karena saya itu pernah menderita osteoartritis gunung yang ada minyak dalam dengkul contohnya itu sudah mulai merokok. Bagaimanakah apakah boleh saya sholat ketika sedang sakit tidak pakai sujud tapi saya harus duduk? Duduk itu di giliran
pokoknya gitu ya Pak. Gitu. Sehingga saya pernah baca itu adidaya ini, asalkan antara posisi rukuk dengan sujud itu berbeda. Ini hanya masalah kasus ketika sedang sujud. Sedang duduk ya. Itu yang pertama. Apakah boleh seandainya saya bisa berlari ke sana kemari ya kayak saya, tapi ketika sholat harus duduk full gitu ya, langsung bojong karena keterkaitan sujudnya itu sakit, misalnya. Nah itu apakah mempengaruhi pahala? Iya. Iya. Atau mempengaruhi keabsahan sholat atau bagaimana Pak? Betul. Karena sakit itu hanya ada kalanya, tidak selalu, tapi sering. Apakah boleh? Itu karena uzur Bu. Jadi kalau karena uzur itu full pahalanya. Kan karena uzur. Betul. Jadi rukuknya hanya gini aja. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya sujud sungguhan kalau bisa. Nggih, tapi kalau untuk sujud ini tekanannya lebih keras kemudian sakit, sujudnya lebih rendah dari rukuknya saja. Misalnya rukuknya sekian, sujudnya sekian. Karena sakit, lebih ditekan lagi. Posisinya duduk, Bu. Iya. Tapi bisa berdiri ya Pak? Lu katanya berdiri enggak bisa. Berdirinya bisa, rukuknya bisa. Nggih. Sujudnya. Oh, sujudnya. Nggih. Semampunya Bu ya, sholat itu semampunya. Jadi kalau ada uzur itu memang gini ya, perintahnya begini Bu, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Sholli, sholatlah, qa'iman, sholatlah berdiri, fa illam tastati, apabila kamu tidak mampu, fa qa'idan, sambil duduk. Duduk gak mampu, fa'ilam tasate fa'ala jambin. Ala jambin itu di atas lambungnya, napa? Ya turu. Di atas lambungnya itu berarti napa? Ala jambin itu yang geletak ya. Berarti boleh geletak, salat boleh geletak. Ibu, jangankan orang sakit. Orang sehat itu boleh sholat dengan duduk. Tanpa uzur ya. Tapi sholatul lail. Sholat sunnah. Ibu-ibu, saya umumkan, meskipun tidak punya uzur, nggak sakit, tidak punya kasus loro dengkul, orangnya sehat bugar, panjenengan sholat duduk itu boleh. Tapi sholat sunnah, tapi pahalanya separuhnya. Pahalanya separuhnya. Bagaimana caranya? Caranya dua macam. Yang duduk nggih. Kalau yang berdiri jangan ditanyakan, wis jelas nggih. Kalau yang duduk, cara Nabi sholatnya duduk, Nabi tidak dalam kondisi uzur. Nabi tidak dalam kondisi sakit. Begini caranya. Duduk, takbiratul ihram, rukuknya lebih pendek, sujudnya sujud sungguhan. Rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua sama. Nah, jadi begini. Ini cara sholat duduk yang pertama. Allahu Akbar. Iftitah, Al-Fatihah, baca Quran. Habis itu rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Seterusnya nanti rakaat kedua, Allahu Akbar. Bangun dari sujud. Begini, rakaat kedua. Ini cara yang pertama. Sholat lail nggih, sehat tanpa sakit. Cara yang kedua, Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Sekiranya kurang 40 ayat atau 30 ayat, beliau berdiri melanjutkan yang kurang 40 ayat. Selesai kemudian rukuk biasa, sami Allah liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud lagi. Rakaat kedua gini lagi, baca Al-Fatihah,
baca ayat-ayat Al-Quran, sekiranya kurang 40 atau 30 ayat, beliau berdiri melanjutkan. Ya, melanjutkan. Setelah itu selesai rukuk seperti biasa. Itu cara Nabi sholat malam. Tapi panjenengan wau mirengkan penjelasan kulo, sekiranya kurang 40 ayat atau 30 ayat. Lah sholatnya Nabi ku pirang ayat. Ngoten nggih. Berarti sholatnya Nabi itu lama banget ya. Sholatnya Nabi itu lama. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasul, kenapa engkau berpayah-payah seperti itu sampai kaki bengkak? Padahal engkau itu dijamin ya, dosa sudah diampuni kan begitu ya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi orang yang bersyukur? Masya Allah, melihat penjelasan saya tadi, berarti sholat lailnya Nabi, kita bayangkan maca surat nopo, kok sekiranya kurang 40 ayat berdiri. Lalae Al-Baqarah 286. Nggih kan? 286 jadi ditambahi surat Ali Imran. Masya Allah. Ngaten nggih. Lah kita ini kadang-kadang dijupuki ilmu pendek-pendek tok mulai alam taro li ilafi wis pas lho kan ya. Coba alam taro li ilafi. Mari ngono kan arwaita ladina toina. Nggih, wis loro nggih. Ukuran mulai wae Al-Qaryah lakumut ngoten nggih. Niku mawon bulet niku mawon. Kok trikul gak keri nggih. Trikul gak keri. Engko lek wis salat witir dijupuk situk tok kul wallahu ahad. Padahal kalau yang 3 rakaat itu ada petunjuk bahwa salat witir itu rakaat pertama sabbihisma, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga kul huwallahu ahad. Niku nggih. Jadi memang ada salat sunnah itu yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Yang dipendekkan itu salat sebelum subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau disebut dengan salat fajar. Itu yang dibaca hanya napa? Al-kafirun yang pertama, rakaat kedua kulhu. Nah, itu ada hadisnya, nggih. Ngaten ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk ibu ini salat itu sesuai hadis, sholli qaiman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Artinya tidur. Monggo Ibu. Misal nggih. Nggih. Subuh sama sunnah itu hanya duduk begini atau kan hanya berjam-jam. Nggih. Jadi ini sembarang sholat Bu ya. Tadi sudah disimpulkan bahwa kalau sholatnya itu mau berakhir, berarti duduknya tawarruk. Duduk tawarruk itu pantatnya ke lantai. Lek duduk iftiros, pantatnya di atas kaki kiri. Ngaten nggih. Jadi lek sholat sunnah 2 rakaat berarti napa? Tawarruk. Duduknya tawarruk. Ini adalah tarjih ya. Tarjih itu artinya diambil yang terkuat, yang dikuatkan. Berarti yang dilemahkan itu marjuh. Berarti yang pakai duduk iftiros ketika sholat subuh marjuh gitu. Ya, diungguli oleh yang tawarruk. Kalian boleh. Yang kayak keledai itu yang mana Bu? Loh, padahal itu tawarruk namanya Bu. Nggih. Jadi mboten. Tawarruk itu sah dari Nabi, kok keledai ya apa? Tawarruk itu ngeten lho Bu. Ini diblosokkan begini. Ini berdiri. Ini tawarruk. Nggih. Kayak maghrib sama
Isa sama Dohul kan pakai dimasukkan gitu. Itu yang terakhir. Iya. Ya, untuk yang ini yang kedua begini. Subuh, sunat. Nggih. Tetap begini. Tetap begini. Oh, jadi tak jelaskan tadi karena belum tak praktekkan ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi kesimpulannya meskipun 2 rakaat duduknya tawarruk. Tidak ada penjelasan kayak keledai kalau tawarruk. Jadi saya takut yang ibu, jadi saya tiap rakaat gini. Kalau sunnah sama subuh. Iya, itu yang saya ceritakan tadi. Berarti ibu-ibu ada. Ya, itu marjuh. Ya, jadi kalau ini rakaat kedua betul. Rakaat kedua ini betul ini ya. Karena nanti akan ada rakaat ketiga. Tapi kalau rakaat kedua itu sudah berakhir, berarti ngeten. Nggih. Ngeten. Ya. Jadi memang inti bahasan hari ini memang itu, Bu. Inti bahasan sore ini adalah itu. Ya. Apa? Pak, tadi kan disebutkan apa kita tidak boleh membedakan ormas Muhammadiyah itu karena sama-sama beribadah pada Iya. Allah. Tapi mengapa katanya juga ada orang Islam masuk neraka sama-sama masuk Islam? Mungkin Oh iya, ada makanya. kesalahan. Iya. Jadi kalau yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah neraka. Maka usaha semua apapun namanya harus Ahlussunnah wal Jamaah. Ojo seneng neraka no konjone. Kan itu ya. Nah, cuma kita harus selektif. Kalau ada kelompok-kelompok yang misalnya itu mohon maaf ahlul bid'ah, kita ini tidak boleh duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Nggak nyebut siapa loh ya, nggak nyebut ya. Pokoknya ahlul bid'ah itu panjenengan kumpuli, panjenengan bisa katut, bisa katut, paling tidak melemahkan, kan gitu ya. Nah ini penting, ini seperti ini. Iya penting. Tapi di dalam silaturahim kita tidak boleh memutuskan. Kalau bisa, tapi sekiranya orang itu kumpul dengan ahlul bid'ah bisa merubah, silahkan. Iya. Tapi kalau kita kumpul dengan ahlul bid'ah itu, kumpul dengan orang yang biasa melakukan kebid'ahan dalam ibadah, iya. Sekiranya kita ini kok lemah, katut, tidak usah bersama. Tapi kalau kita bisa merubahnya, silahkan. Itulah ya. Oke. Sampun tadi Ibu. Sampun ya. Sampun. Masih satu. Ya. Tapi ini sudah memasuki waktu Isya. Yang didahulukan Ya. Sesuai urutannya Bu. Sesuai urutannya. Jadi maghrib dulu baru Isya. 1 azan 2 iqomah lek berjamaah. Azannya 1, kemudian iqomahnya 2 kali. Iqomah untuk sholat maghrib, kemudian iqomah untuk sholat Isya. Oke. Meskipun sholat sendiri. Dalam? Meskipun sholat sendiri tetap harus sholat. Oke, meskipun sholat sendirian, ya. Sebaiknya pakai iqomah meskipun sendirian. Meskipun sendirian loh ya. Pakai iqomah. Allah Akbar, Allah Akbar. Liri pun bengok-bengok gitu. Lek bengok-bengok mau dikira. Berarti berapa kilometer ya? Itu kontroversi kalau itu Bu ya. Nanti panjang bahasanya kalau itu. Kalau tentang kilometer ini. Saya tuh juga pernah bersama teman-teman yang sekiranya pemahamannya itu tidak bisa dipahamkan juga tidak setaraf lah ya misalnya dengan kita. Ya saya ngikuti, menurut saya sudah bepergian kalau ke Pacet itu. Karena saya tidak biasa ke Pacet. Kalau saya kosor. Tapi karena bersama orang yang tidak mau mengkosor ya katut kan gitu ya. Ya misalnya kita nih di sinilah ya ujung selatan kita nih ya. Pergi ke Mulyosari itu tidak biasa. Ke Mulyosari itu adalah bepergian. Sudah ada yang itu yang mengkosor sholat. Sudah ada. Dan itu sah itu pendapat seperti itu. Ya ini kalau ngomong ini agak panjang nanti Bu ya kan.
kontroversi. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ngaji kita sore ini ada manfaatnya. Diingat-ingat nanti ini sampai tahiyat bulan ya, sampun sampai tahiyat sholatnya. Kita akhiri, saya serahkan kembali kepada MC. Wallahu a'lam bishawab. Oh, doa, pakai doa ini. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli sarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya kekhilafan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.